Bandara standby. Mas. Mundur. Berita satu, sorry. Iya. Thank you. Menteri doang tersangkanya belum ada kan? Belum. Iya, menteri mah nggak kapan nggak sama. Tersangka di bawah tersangka. Iya, malah udah mana? Baru menteri doang di situ. Lagi, menterinya DPR udah banyak. Benar ya. Dirjen Agu, Kemenkumham. Dirjen Agu. Udah nggak? Nyating lagi. Selamat pagi pemirsa dan juga Dita. Saat ini kami sedang berada di gedung VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana baru saja tiba Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli beserta delegasi Indonesia. Ini merupakan gabungan dari Barreskrim juga dari intelijen yang hari Sabtu lalu melakukan perjalanan ke Serbia. Ini dalam rangka untuk menyelesaikan proses ekstradisi buronan atas nama Maria Pauline Lumowa. Jumlah delegasi di sini bisa kami perkirakan sekitar ada 15 hingga 20 orang. Begitu setibanya di gedung VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, mereka tetap harus melaksanakan protokol kesehatan seperti pemeriksaan surat-surat keterangan sehat oleh kantor kesehatan pelabuhan yang memang sudah disediakan di sisi kiri meja konferensi pers yang nanti akan dilaksanakan setelah seluruh rombongan Kementerian Hukum dan HAM dan juga delegasi melakukan pemeriksaan kesehatan oleh kantor kesehatan pelabuhan. Konferensi pers direncanakan nanti akan dimulai pukul 11, namun nampaknya ini proses pemeriksaan kesehatan masih belum selesai karena seluruh rombongan baru saja tiba di dalam gedung VIP. Untuk diketahui bersama, ekstradisi adalah proses di mana seorang tersangka yang ditahan negara lain yang kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka tersebut untuk dilakukan sidang lebih lanjut sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan. Memang sebelumnya sempat mengalami beberapa kendala dalam proses penangkapan ataupun ekstradisi Maria Pauline Lumowa yang ini banyak sekali upaya-upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan Andy. Kenapa itu? Oh, itu.
Ya, Detikers, saat ini saya berada di ruang VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana Menkumham Yasona Lawli ekstradisi buronan pembobol bank plat merah yakni Maria Pauline Lumowa dari Serbia. Saat ini Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli sudah tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan sedang menjalankan pemeriksaan terkait protokol kesehatan COVID-19, mulai dari pengecekan surat kesehatan dan pengecekan suhu tubuh. Informasi yang kami dapatkan, Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobol kas bank plat merah lewat letter of credit atau LC fiktif pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003 senilai 1,7 triliun dengan kurs yang cukup besar pada saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Ardian Waworunto. Pada Juni 2003, pihak bank plat merah tersebut curiga dengan transaksi keuangan PT Gramindo Group serta mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tidak pernah melakukan ekspor. Dugaan LC fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri, namun Maria Pauline Lumowa sudah terlebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003 atau sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Pada tahun 2009 diketahui Maria Pauline Lumowa sering bolak-balik dari Singapura ke Belanda. Pemerintah Indonesia sempat 2 kali mengajukan proses ekstradisi ke pemerintah kerajaan Belanda, yakni pada tahun 2010 dan pada tahun 2014. Ya, Detikers. Saat ini tersangka sudah tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
Teman-teman wartawan kembali ke tempat. Maskernya jangan lupa dinaikkan. Mohon kerjasamanya. Mohon kerjasamanya ya teman-teman wartawan. Kembali ke tempat. Terima kasih. Ya Detikers, saat ini saya berada di ruang VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, di mana Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly telah melakukan ekstradisi buronan pembobol bank plat merah yakni Maria Pauline Lumowa dari Serbia. Saat ini Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dan tersangka Pauline Lumowa telah tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat ini mereka masih melakukan pemeriksaan terkait protokol kesehatan COVID-19. Nantinya setelah ini akan dilakukan konferensi pers oleh Menteri Hukum dan HAM terkait kasus pembobol bank plat merah Maria Pauline Lumowa dengan nilai 1,7 triliun pada tahun 2003. Mohon kerjasamanya yang baik. Informasi yang kami dapatkan, Tetap pada posisi Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobol kas bank plat merah lewat letter of credit atau LC fiktif yang masih di luar, yang masih berdiri di pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003 senilai 1,7 triliun dengan kurs yang cukup besar saat itu kepada PT Gramindo Group yang dimiliki oleh Maria Pauline Lumowa dan Adrian Wawurunto. Pada Juni 2003, pihak bank plat merah tersebut curiga dengan transaksi keuangan PT Gramindo Group serta mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor. Dugaan LC fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri, namun Maria Pauline Lumowa sudah terlebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003 atau sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Pada 2009 diketahui Maria Pauline Lumowa bolak-balik dari Singapura ke Belanda. Terima kasih atas kerjasamanya. Sudah diperlebar. Monggo silakan masuk ke garis merah. Jangan lupa maskernya dipakai ya. Pemerintah Indonesia sempat 2 kali mengajukan proses ekstradisi ke pemerintah kerajaan Belanda, yakni pada 2010 dan 2014. Namun karena Maria Pauline Lumowa ternyata sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979, kedua permintaan itu direspon dengan penolakan oleh pemerintah kerajaan Belanda dan memberikan opsi agar Maria Pauline Lumowa disidangkan di Belanda. Kemudian Maria Pauline Lumowa ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla Serbia pada 16 Juli 2009 lalu. Lalu Menteri Hukum dan HAM kemarin mengekstradisi Maria Pauline Lumowa menggunakan pesawat GA9790
Garuda Boeing 777 dan tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini tadi pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya pesawat tersebut juga sempat transit di Aceh untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terkait protokol kesehatan COVID-19. Dita dan juga baru saja tadi masuk kemudian Ya, Detikers, saya informasikan kembali. Saat ini saya berada di Bandara Maria Pauline di ruangan yang berbeda. Soekarno-Hatta Terminal 3 di mana Menteri Hukum dan HAM Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli cek kesehatan Yasona Lauli mengekstradisi buronan pembobol bank plat merah yakni Maria Pauline Lumowa dari Serbia. dengan kantor kesehatan pelabuhan. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Saat ini Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli serta tersangka Maria Pauline Lumowa sudah tiba di bandara di ruang VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Perlu diketahui sebelumnya Tangerang. ini adalah proses di mana seorang Saat ini Menteri Hukum dan HAM dan delegasinya serta tersangka Pauline Lumowa sedang melaksanakan pemeriksaan terkait protokol kesehatan COVID-19. Nantinya Menteri Hukum dan HAM akan memberikan keterangan melalui konferensi pers yang akan digelar setelah ini dalam keterangan bersama pihak Kementerian Hukum dan HAM lainnya. Selamat siang teman-teman pers. Kami dari Biro Humas Hukum dan Kerjasama. Acara akan dimulai. Tetapi mohon izin para teman-teman pers masuk dulu ke dalam tempat yang sudah kami sediakan supaya acara kita ini tertib dan berjalan lancar. Kami mohon kepada teman-teman pers yang masih di luar line yang sudah ditentukan, mohon izin pastikan sudah berada di dalam. Begitu ya teman-teman? Oke? Oke. Informasi yang telah saya sampaikan, Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobol kas bank plat merah lewat letter of credit atau LC fiktif pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003 senilai 1,7 triliun dengan kurs yang cukup besar saat itu kepada PT Gramindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Wawuruntu. Pada Juni 2003, pihak bank plat merah tersebut curiga dengan transaksi keuangan PT Gramindo Group serta mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor. Dugaan LC fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri, namun Maria Pauline Lumowa sudah terlebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003 atau sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka pada 2009. Belakangan diketahui ternyata tahun 2009 Maria Pauline juga melakukan perjalanan dari Singapura juga Belanda. Memang sebelumnya pemerintah Indonesia sempat beberapa kali melakukan proses ekstradisi ke Belanda, namun memang tidak ada persetujuan begitu. Di Belanda sendiri, pemerintah kerajaan Belanda maksud kami sempat menawarkan ke pemerintah Indonesia untuk melakukan atau menghadiri Maria Pauline di Belanda karena setelah diketahui ternyata Maria Pauline sudah menjadi Kemudian di 2019 diketahui Maria Pauline Lumowa sering bolak-balik dari Belanda ke Singapura. mengirimkan surat
Kemudian pemerintah Indonesia sempat 2 kali mengajukan proses ekstradisi ke pemerintah kerajaan Belanda, yakni pada tahun 2010 dan 2014 karena namun Maria Pauline Lumowa ternyata sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979. Kedua permintaan ekstradisi tersebut ditolak oleh pemerintah kerajaan Belanda dengan memberikan opsi agar Maria Pauline Lumowa disidangkan di Belanda. Setelah itu, Maria Pauline Lumowa berhasil ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia pada 16 Juli 2019. Saat ini Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli dan tersangka Maria Pauline Lumowa telah tiba di Indonesia pada pukul 10.30. Tepatnya saat ini saya berada di ruang VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara saat ini Menteri Yasona Lawli dan tersangka pembobol bank plat merah Maria Pauline Lumowa sedang menjalani pemeriksaan kesehatan terkait protokol COVID-19. Setelah ini Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran pihak Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan keterangan melalui konferensi pers yang berada di depan saya saat ini. Tadi Menteri Hukum dan HAM dari Serbia ke Indonesia menggunakan pesawat GA 9790 Garuda Boeing 777 berangkat dari Serbia pukul 16 waktu setempat atau jam 9 dan tiba di Indonesia tadi pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat atau dengan perjalanan penerbangan sekitar 16 jam. Sebelum tiba di Terminal Bandara Soekarno 3 ini, Menkumham dan beserta jajaran transit terlebih dahulu di Aceh untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terkait protokol kesehatan COVID-19. Dan ketika saat ini Menteri Hukum dan HAM telah berada di depan saya untuk memberikan keterangan terkait ekstradisi buronan pembobol bank plat merah Maria Pauline Lumowa senilai 1,7 triliun tahun 2003. Di depan saya sudah ada Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, kemudian Menteri Polhukam Mahfud MD, saat ini yang berada di depan saya untuk memberikan keterangan konferensi pers terkait ekstradisi Maria Pauline
Lumawa yakni Dirjen Udah. Kemenkumham Cahyo Rahardian Muhzar, kemudian di sampingnya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, di sampingnya adalah Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, dan Kepala Divisi Humas Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte. Saat ini tersangka akan didatangkan. Kami hanya sebentar menunjukkan Ibu MPL, yaitu nanti kita melakukan konferensi pers yang dimulai oleh pemimpin. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa orang yang yang bersangkutan. Silakan. Setelah itu beliau akan dikirim langsung kepada Sekjen. Proses yang sekarang baik adik-adik semua, beliau sudah di rapid test, nanti juga beliau terus memperoleh surat keterangan sehat dari siswa protokol COVID dari pemerintah Serbia. Kemudian sudah melakukan proses imigrasian barusan saja, dan sekarang akan kita serahkan kepada tim Polri untuk ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Ini persilakan Pak Menteri. Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini baru saja saudara lihat seorang yang biasa kalau Pak Menkumham tadi menyebut Ibu MPL, tapi karena tadi yang sudah berteriak juga namanya Ibu Maria Pauline Luwowo, itu sudah bisa kita temukan yang selama dilakukan dari 16 atau 17 tahun menjadi buronan, begitu ditetapkan tersangka kemudian keluar atau lari dari Indonesia tinggal di Belanda. Selama itu pula kita mencarinya, dan sejak setahun lalu itu tertangkap kerja di Serbia sejak bulan Juli tahun 2019. Kemudian sesudah melalui proses yang panjang dan diam-diam, terima kasih kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, bekerja dalam senyap, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mendengar, karena memang harus bekerja secara hati-hati. Pak Menkumham selama setahun itu pula melakukan komunikasi dengan pemerintah Serbia, sehingga pada akhirnya tadi malam atau kemarin sudah diserahkan secara resmi melalui proses saling kerjasama hukum, namanya MLA, Mutual Legal Assistance. Atas nama pemerintah Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Serbia yang nanti Pak Menkumham akan menceritakan betapa baiknya kerjasama yang dilakukan dan fasilitas serta bantuan yang diberikan oleh Presiden Serbia, sehingga buronan ini menjadi kita bisa bawa. Bayangkan kalau lewat kira-kira seminggu dari sekarang, kira-kira kemungkinan akan lolos lagi, karena pada tanggal 17 akan datang masa penahanan di Serbia habis dan harus dilepas kalau tidak segera terjadi kesepakatan pemindahan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Serbia, dan saya tadi sudah berbicara langsung dengan Maria Pauline Luwowo,
Dikatakan hukum akan memperlakukan dia dengan baik, akan memperhatikan hak-hak asasinya, bantuan hukum tetap harus diberikan, boleh menunjuk pengacaranya sendiri, dan Ibu Pauline tadi sudah mengatakan punya kuasa hukum dari Kedubes karena beliau sekarang menjadi warga negara Belanda. Saya kira itu pengantar dari saya. Rincian kisahnya akan disampaikan dan langkah-langkah berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Menkumham, Bapak Yasona Lawli, dan sesudah ini kami tutup kepada Barreskrim untuk ditangani dengan sebaik-baiknya, dan untuk selanjutnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam untuk menangani sesuai dengan proses yang tersedia oleh hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera kita semua, yang menghormati Bapak Menteri Polhukam, Bapak Dirjen Menkumham, di sini ada Dirjen Sentral Otoritas Kpk, ada dari Dirjen Menkumham dan Kejaksaan, dari Kementerian Polhukam juga, dari BIN, tentunya dari Barreskrim. Tim kami yang berangkat ke sana cukup lengkap, termasuk dari Kemenlu. Jadi dari semua teman-teman, ini adalah proses kerja yang panjang yang kita lakukan untuk menunjukkan bahwa negara kita adalah negara hukum. Mencoba sebaik mungkin. Perjalanannya ini memang agak tertutup, ya. Beliau sudah ditangkap 16 Juli 2019 di Bandara Internasional Nikola Tesla Belgrad berdasarkan red notice. Sebelumnya, seperti juga barangkali ada yang tahu, setelah melarikan diri ke Singapura, kemudian menjadi lari ke Belanda, ya, kita sudah melakukan upaya-upaya hukum juga untuk meminta agar yang bersangkutan diekstradisi dari Belanda. Karena pemerintah Belanda menolak dengan alasan kita belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Belanda. Pada waktu beliau ke Belgrad 1 tahun yang lalu, almost 1 year ago, beliau tertangkap, ya, karena red notice Interpol dengan nomor kontrol A136-1361-2015 2003, tanggal 20 Desember 2003, red notice-nya. Nah, beliau adalah seorang pembunuh dengan yang lain-lain, teman-temannya, melalui LCD yang terjadi pada tahun 2003, ya, besar, ini 1,2 triliun, itu tahun 2003. Jadi sekarang mungkin semua sudah akan jauh lebih besar. Tersangka yang lain semua orang berada di pidana yang sedang menjalani hukuman. Nah, pasca tertangkapnya kita terus merespon pemberitahuan setelah pemberitahuan dari pemerintah Serbia, Spor Serbia, ya, Dirjen Agung beliau, ya, tahun lalu langsung mengirimkan surat permintaan ekstradisi tanggal 31 Juli 2019 tahun lalu. Jadi tertangkap tanggal 16 Juli, kita terus langsung menindaklanjuti dengan surat 31 Juli 2019. Kemudian kita susul lagi dengan surat tanggal 3 September 2019, yaitu permintaan percepatan proses ekstradisi yang disampaikan melalui surat AHU, nanti dalam bisa ditunjukkan, ya, nomor-nomornya, tanggal 3 September 2019. Nah, jadi kemudian kita melakukan apa yang kita sebut pendekatan high level dengan komunikasi tim, dan ikut serta sebelumnya ke sana staf dari Kemenkumham, Dirjen Agung, dari Buk Binter sebagai Interpol kita, terus melakukan upaya pendekatan, dan
terakhir setelah ada negosiasi, saya sendiri saya melaporkan kepada Presiden tentang Mensesnek bahwa diperlukan langkah-langkah high diplomacy, karena kalau kita lewat tanggal 16 mereka akan masa penahanannya akan berakhir dan mau tidak mau harus bebas. Selama proses ini ada negara dari Eropa juga yang mencoba melakukan diplomasi untuk agar beliau tidak diekstradisi ke Indonesia. Dan ada pengacara beliau MPL yang mencoba melakukan upaya-upaya hukum juga. Upaya-upaya hukum juga yang menurut kemarin saya sebelum berangkat berbicara dengan asisten menteri kehakiman di bandara, beliau mengatakan ada upaya-upaya semacam melakukan suap. Tetapi pemerintah Serbia komited. Saya bertemu dengan menteri kehakiman, wakil menteri kehakiman dan menteri kehakiman seperti diberikan. Bertemu dengan menteri luar negerinya, wakil perdana menteri, tetap komited, dan puncaknya pertemuan dengan Presiden Serbia. Saya menyampaikan salam Pak Presiden, beliau sangat menyambut hangat. Ya. Beliau mengatakan persahabatan historik antara Indonesia dan Serbia akan tetap kita pelihara dan tingkatkan, tidak hanya dalam bidang politik, bidang hukum, ekonomi, dan budaya. Setelah itu kami melakukan proses, tentunya proses COVID. Ya. Kami minta surat keterangan kesehatan karena kebetulan di sana juga sedang ada wabah pandemi. Kemudian kemarin sore jam 14 di hand it over to us, kita diserahkan ke kita, melalui tersebut diserahkan ke Central Authority Indonesia, AHU, Dirjen AHU. Dirjen AHU menandatangani penerimaannya, kemudian kita serahkan ke Barreskrim. Ya, kita serahkan ke Barreskrim dan beliau dibawa ke pesawat, dalam tangan di borgol, dan di pesawat tetap di borgol untuk alasan keselamatan penerbangan. Jadi dia didampingi oleh Barreskrim Polri, diapit oleh Barreskrim Polri selama penerbangan berjalan lancar. Ya, tidak ada kurang suatu apapun, dan pada hari ini seperti dari lihat kita berhasil membawanya ke Indonesia. Ini juga tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara semua lembaga dan hukum dan HAM. Tentunya Pak Menko Polhukam sebelum berangkat saya sudah melaporkan kepada Pak Menko sebelum berangkat. Saya sampaikan kepada Pak Menko, kita rahasiakan dulu. Lalu kepada Mensesnek dan KSP pada waktu itu kita rahasiakan sebelum betul-betul yang bersangkutan ada di tangan kita. Jadi ada Barreskrim, ada BIN, dari Pinter, dari Bilasaran, kita lengkapi dari Kemlu, dan kita KBRI. Dan saya sebagai pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dubes Chandra Widya Yuda yang betul-betul bekerja dengan hati baik, memuluskan upaya-upaya kita ini, upaya mengekstradisi di UMPR. Saya perlu sampaikan, walaupun kita belum mempunyai perjanjian ekstradisi belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Serbia, tapi dengan hubungan baik, dengan pendekatan-pendekatan diplomasi dalam bidang hukum dan persahabatan, akhirnya kita bisa membawa beliau kemari. Dapat dengan sukses kita bawa kemari supaya dapat menjalani proses hukum sebagaimana semestinya. Tentunya nanti kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Garuda, juga kepada Rumi untuk bekerja sama. Pak Dirut Garuda, thank you very much. Yang ikut bersama dengan kita dan juga dengan BNI-nya tentunya sebagai stakeholder utama. Melalui proses hukum ini nanti setelah penyidikan tentunya
kami dan penegak hukum lainnya sama-sama akan melakukan asset recovery kalau ada harta diperkirakan masih ada namun kita ada harta-harta yang di negara lain termasuk Belanda. Ini barangkali yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini baik untuk bangsa. Katakan you can run but you cannot hide. Dan barangkali yang mau kita prinsip ini harus kita gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan 3 atau 4. Baik, mohon izin Bapak Menko Polhukam, Bapak Menteri Hukum dan HAM, pimpinan tinggi media dan seluruh yang hadir dalam konferensi pers. Mohon izin kami dari Biro Humas Hukum dan Kerjasama untuk memandu sesi pertanyaan yang akan kita terima dari para rekan-rekan media, Bapak Menteri. Baik, teman-teman rekan media semuanya, kami berharap pertanyaan yang diajukan adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM. Kita fokus pada sukses Menkumham ekstradisi Maria Pauline Brunova tersangka pembobol BNI 1,7 triliun dari Serbia ke Indonesia. Kami persilakan teman-teman pers, tetapi dengan catatan menyebut nama dan dari media mana dan langsung pada pertanyaan. Silakan. Kami mulai dari tengah. Kacamata. Silakan. Silakan. Langsung dari Pak Menteri, Pak Menko, saya itu Pak Menko, Pak Menteri dari berita1.com terkait dengan Maria ini sekarang kan sudah warga negara Belanda ya Pak. Sejauh ini apa yang akan ditempuh pemerintah terkait dengan Maria, apakah nantinya akan didampingi oleh pihak kepolisian juga? Terus terkait dengan penangkapan, ini kan Maria sendiri sudah ditahan di Serbia sejak tahun kalau tadi tidak salah dengar ya, tahun. Kenapa baru sebelum akhir masa penahanan dia baru bisa diekstradisi ke Indonesia? Mungkin terima kasih. Baik, siapa Pak? Tadi apa aja Pak? Pulang deh Kak. Baik, jadi sebagai warga negara asing itu tugasnya dalam rangka perlindungan warga negara Konvensi Wina. Kita beri akses kejujuran melalui tugasnya menunjuk lawyer, menunjuk penasihat hukum beliau. Tadi juga beliau sampaikan ketika Pak Menko menanyakan apakah sudah ada penasihat hukum, beliau menjawab saya akan nanti berhubungan dengan penulis ya. Maka penegak hukum tentunya kita akan mematuhi standar-standar prosedur hukum yang berlaku. Beliau berhak didampingi oleh pengacara dan tentunya negara di mana beliau menjadi warga negara akan melakukan perlindungan atau pendampingan bagi warga negara mereka. Kenapa baru sekarang? Ini memerlukan proses panjang. Saya katakan tadi karena dia warga negara, tentunya juga ada lobby-lobby, bukan hanya kita yang melobi. Ya, tentu ada negara lain juga yang melakukan lobby-lobby. Menurut penjelasan dari Pak Dubes, betul ada juga upaya yang intens dari salah satu negara untuk melobi supaya yang bersangkutan tidak diekstradisi ke Indonesia. Tentunya Serbia juga adalah negara hukum. Mereka juga mempunyai proses ekstradisi, proses internal di Serbia melalui pemeriksaan pengadilan. Beliau juga didampingi pengacara di sana. Pengacara di sana terus melakukan upaya-upaya hukum. Berkali-kali melakukan upaya hukum untuk mencegah ekstradisi. Jadi proses panjang ini tentunya harus kita penuhi.
setelah kita lihat bahwa masa penahanannya sudah mulai berakhir, maka mulai dari awal bulan yang lalu kita meningkatkan intensitas. Makanya ada surat kita meminta percepatan proses ekstradisi pada bulan Oktober. Ya, ke bulan September kita minta proses percepatannya untuk dilakukan. Tentu tarik menarik dan tentu prosedur hukum harus secara lumrah, negosiasi, mereka pengacaranya itu sudah berupaya, dan kita setelah mengetahui prosesnya kan harus dijelaskan memberikan intensitas lobby, intensitas pertemuan, dan pada puncaknya setelah kita melihat ada green light yang baik, mengapa saya dan katanya kepada Pak Menko, mengapa kami perlu? Karena biasanya ekstradisi biasa itu cukup di anggota level teknis. Mengapa? Karena untuk menunjukkan keseriusan kita, untuk menunjukkan high level bahwa kita komited. Saya lapor melalui sesnya waktu itu rapat dengan Pak Menko. Saya akan mohon sampaikan mohon ini kepada Presiden. Pak Presiden mengatakan silakan jemput dan komprensitas ini bersama dengan Pak Menko Polhukam. Ini untuk menunjukkan bahwa memang kita komited untuk tujuan penegakan hukum. Walaupun mungkin orang sudah banyak lupa, tetapi hukum adalah hukum. Jadi ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Next. Terima kasih Bapak. Silakan rekan media dari ujung kanan. Silakan. Hai. Langsung to the point. Terima kasih Pak Menteri. Ada 2 pertanyaan. Saya Christian dari Kompas TV. Tadi Pak Menteri menyampaikan akan ada. Silakan nama Pak. Saya Christian dari Kompas TV Pak. Christian. Pak Menteri, terima kasih. Tadi Pak Menteri bilang akan menelusuri aset-aset yang masih tersisa dari tersangka. Mungkinkah itu dilakukan? Mungkin Pak Menteri juga bisa konfirmasi bahwa tersangka sudah menjadi warga negara Belanda sejak tahun 1979, dan apakah kemungkinan aset-asetnya sebagian besar berada di Belanda? Apakah akan ada kesuksesan diplomasi hukum kembali yang bisa dilakukan oleh Menkumham untuk bisa mengambil kembali aset-aset yang seharusnya menjadi negara dengan negara Belanda kali ini, yang Pak Menteri bisa konfirmasi kita belum punya kerjasama ya Pak? Itu satu. Kemudian yang kedua, Pak Menteri, hari-hari ini ada setidaknya 2 kasus terkait dengan bank. Ada Bank Bali juga, Joko Chandra. Pak Menteri mungkin bisa sampaikan kepada publik, bagi tersangka korupsi yang melakukan upaya pelarian luar biasa berbelas-belas tahun, apakah ada pemberatan hukuman dibanding dengan kasus-kasus lain? Yang dengan kasus-kasus lain. Itu Pak Menteri, terima kasih. Baik, pertama dulu soal aset recovery. Tentu kita akan menempuh segala upaya hukum. Kita akan melakukan uji sistem untuk melakukan freeze the asset first, kemudian blokir akun dan lain-lain. Jadi upaya-upaya tentu itu baru bisa kita lakukan setelah proses hukum ada di sini. Nanti proses pada screen, nanti ada penetapan, ada dibawa sudah ada proses hukum. Ya. Jadi kalau sudah ada proses hukum, berdasarkan ini dia sudah ditetapkan tersangka, baru kita bergerak tentu dengan kerjasama Polri, tim kita, kejaksaan, dan lain-lain. Ya, karena kita adalah tim, kita akan terus mengejar tersebut. Dan ada banyak hal yang sudah kita lakukan, misalnya tentang legislasi yang kita lakukan sampai di Hong Kong dan ya, kita lakukan itu. Jadi upaya-upaya ini, tapi perlu saya sampaikan, ini tidak seperti makan cabai langsung besok dapat itu, ada proses. Tetapi kita harus tidak boleh berhenti. Ini juga menjadi pelajaran. Tentang Joko Chandra tentunya sekarang para kejaksaan sedang membentuk, kita bekerjasama. Kita bekerjasama dalam soal kemarin ada informasi masuk ke Indonesia, kita cek data perlintasan sama sekali tidak ada. Jadi ini bagaimana cara dia datang, apakah dia yang sebenarnya datang, itu dia tidak diberikan selanjutnya. Tetapi kita akan tetap melakukan upaya-upaya hukum. Dulu waktu PNG tentunya karena
Saya kira itu. Pak, izin Pak terkait dengan pemberatan hukuman ketika tersangka melarikan diri. Itu urusan pengadilan. Saya urusan ekstradisi. Nanti tentunya pengadilan lah yang mempertimbangkan fakta-fakta meringankan, fakta-fakta berat. Urusan pengadilan. Dan tentunya jaksa yang akan menuntutnya. Berapa menuntut jaksa agung, lalu stafnya nanti kita lihat. Tentunya penegak hukum akan mempertimbangkan semua aspeknya. Last question. Dan mohon izin Pak Menteri dari sebelah kiri kami, silakan. Mana? Ini. Oke, ya silakan Pak. Mana? Langsung mana ini? Berdiri, silakan berdiri. Silakan berdiri. Oh, ya. Menyebut namanya dan media mana? Saya Yolanda dari media Terdepan TV. Mau tanya aja. Media terdepan. Terdepan TV. Yolanda. Motif utama dari karya ini apa pembobolan kredit dari awal Nah, kalau motifnya biar aja dan dia pasti mau memperkaya diri sendiri. Ya, Pasti. Pak, satu lagi Pak. Baik, jadi Wan, kamu merah itu jadi nampak. Akhirnya. Ya, selamat siang Pak. Mohon izin. Pak, mohon izin tadi kan yang beredar di teman-teman media adalah jumlahnya adalah di bawah jumlah yang kebobolan itu kan 1,7 triliun. Tadi Bapak sebutkan 1,2. Apakah 1,7 itu setelah dikurskan tahun 2020? Jadi kami mohon pertegas konfirmasinya. Kemudian juga apakah ada bukti-buktinya, barang buktinya seperti apa? Kemudian juga kan ini warga negara Belanda Pak, sudah ditangkap di Siberia, itu bagaimana ceritanya? Kemudian Serbia. Kan ini warga negara Belanda. Buka aja nggak apa-apa Pak. Oh ya, kan ada ibunya ini kan berada di Serbia. Kemudian sudah berapa lama sebetulnya di Serbia itu Pak? Karena kan sebelumnya kan kita ketahui adalah warga negara Belanda. Itu aja sih Pak, dua tadi bagaimana, apakah mohon pertegasnya 1,2 T atau 1,7 T, kemudian juga berapa lama di Serbianya. Makasih Pak. Boleh saja, itu mungkin perhitungan kurs. Jadi kalau dalam data kita kan masih 1,2, mungkin wartawan yang lihat kursnya bisa 1,7, bisa lebih. Karena ini kan kurs dolar. Bisa nanti dihitung, kalau ditambah bunga, ditambah kursinya itu mungkin lebih lagi. Jadi itu biarlah nanti 1,2 T ya? dari pengadilan akan menghitung berapa kerugian negara. Jaksa tentunya nanti dalam tuntutannya akan menghitung kembali itu berapa kerugian negara. Ya. Yang terakhir tadi 1 tahun di Serbia, ya itu saya sudah jawab. Prosesnya cukup panjang. Dia punya kemampuan untuk menyewa pengacara. Pengacara melakukan segala daya upaya untuk membela kepentingan dirinya. Kan prosesnya di sana juga harus melalui proses pengadilan. Kalau kita juga mau ekstradisi orang, kita juga harus minta izin di Indonesia saja. Kita izin pengadilan untuk sendiri pengadilan ekstradisi. Jadi proses-proses itu kan tidak. Waktu di pengadilan mungkin pengacaranya mengganti yang bisa di sana menentukan apa polisinya, menentukan perlawanan. Apa itu adalah proses-proses normal dalam tindakan hukum. Tidak boleh langsung ujuk-ujuk begitu aja. Kita harus menghormati proses hukum yang berlaku. Hanya seperti saya katakan tadi, karena ini sudah mau berakhir masa penahanannya, ya ini kita mendapati dari informasi dari Menteri Kehakiman, bahwa ini pengacara terus sudah mau apa itu? Sudah batas waktu. Jadi kalau sempat kalau sudah kita tidak berhasil meyakinkan dan berhasil melakukan upaya ini, ya bahasa kita di sini demi hukum harus jelas. Sama dengan tahanan kita di sini, tahanan polisi tidak sampai dikirim ke jaksa demi hukum harus dijelaskan. Walaupun proses dilepas dari negaranya, itu akan susah kita tangkap. Saya kira demikian. Ya, jadi setelah proses pengadilan berjalan, pada akhirnya kan tetap keputusan eksekutif pemerintah Serbia yang menentukan aplikasi tidak. Jadi itu sebabnya kita melakukan upaya yang disebut diplomasi hukum dan tentunya juga semua kerjasama ini Kemlu, kita, Polri, Jaksa Agung, BIN,
semua bersama, hand in hand. Jadi ini adalah koordinasi Menko Polhukam dan kami sebelum berangkat jalankan. Kalau kita harus apa? Penegakan hukum harus ditegakkan. Dan sampaikan kalau ini berhasil itu menjadi contoh baik bagi kita untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk yang lain. Jadi saya kira demikian yang bisa disampaikan dari Anda semua. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal yang baik untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menko Polhukam, terima kasih Bapak Menkumham dan penyelenggara hadir seluruh hadir pada press conference pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada tim media rekan kerja kami, tentunya yang telah kami serta bersama. Sukses, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih. Udah jadi live kalian. Udah boleh diri belum? Belum. Gara-gara di bawah ya. Ingat tasnya. Ingat tasnya. Ya. Jangan lupa